Oke, ya. Tapi percayalah, saya dulu di tahun 2008 memulai, 2009 juga memulai. Kami berjuang bersungguh-sungguh. Tapi saya bersyukur dulu sebelumnya sama Allah. Saya dikasih karakter Sangwines. Sangwines itu orangnya hobi tampil, hobi manggung, hobi ngomong. Saya bersyukur dulu itu yang pertama. Nah, berbaiknya lagi adalah saya disandingkan dengan karakter melankolis. Tahu melankolis? Orang yang tertata. Saya bersyukur sama Tuhan seperti itu. Allah ngasih saya karakter sanguinis, koleris, ya melankolis, juga koleris, keras. Karena pemimpin itu harus tegas, ya. Karena kalau pelanggar plenger itu nggak bisa juga. Karena ujung-ujungnya timnya nggak berjalan. Oh, aku nggak bisa ikut pertemuan, nggak apa-apa. Nggak boleh jadi leader seperti itu. Pak, aku tuh nggak ada uang, berangkat. Pak, saya tuh kayak pokoknya berangkat. Nah, itulah karakter koleris. Aku udah mau tahu batang hidung kau dalam 30 menit ada depan mukaku. Nah, itulah koleris. Tapi percayalah, orang paling penyayang itu koleris. Dia nggak mau sukses sendirian, itu koleris. Nah, kalau ada mentor Anda yang bersifat koleris, itu orang yang paling menyayang. Tapi kalau pragmatis, ya nggak apa-apa, dia nggak perlu sukses kok. Nah, itu pragmatis. Yang mungkin orangnya lagi sibuk, tapi nggak apa-apalah. Ya, mungkin dia nggak cocok. Nah, itulah pragmatis. Nah, kalau aku punya mentor yang pragmatis, itu rasanya gerem. Ya, jadi kenapa? Ketika dolen kita konsultasi sama mentor yang pragmatis, dolen kita rontok semua. Karena nggak ada yang semangat. Pak, aku besok nggak bakat, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau sibuk nggak apa-apa. Loh, belum tentu sibuk, benar ya? Ya, kalau memang belum prioritas, kamu harus berangkat. Itu kalau koleris. Nah, saya bersyukurnya begitu, sehingga 2009 terus saya lakukan seperti itu, disiplin waktu, disiplin. Setiap acara saya selalu duluan, setiap acara saya yang tukang ngurus kursi, setiap acara saya yang nyiapin laptop, saya belajar gimana cara ngidupin. Saya ini kan Cooper, ya, kurang pergaulan, jadi saya gaptek juga, gagal teknologi, jadi saya nggak ngerti nih yang ngidupin laptop tuh, nggak ngerti sama sekali. Ya, sampai saya tuh ngedit itu bingung saya kayak mana. Terus jangankan begitu, matikan laptop aja, saya langsung pencet off itu kan nggak boleh. Saya langsung pencet off saking gapteknya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, karena kemauan yang tinggi mau belajar, sehingga saya bisa ngedit, bisa DJ setelah saya mengikuti bertahun-tahun acara MLM. Dan akhirnya dari ribuan orang, betul Pak Jaya? Kita dulu ribuan orang. Ribuan orang yang gabung di perusahaan tersebut, ada 2 yang jadi. Sekarang 3 malahan. Adik saya juga. Mentor kami, Bu Resti, saya, dan adik saya yang jadi leader besar di MLM, di 3 perusahaan berbeda. Tepuk tangan. Karena apa? Setiap acara, adik saya itu pragmatis. Adik saya itu nggak suka ngurus-ngurus gini nih. Karena dia sekosan sama saya, suka nggak suka, dia di belakang saya. Jadi tukang ngurusin juga ujung-ujungnya. Tapi kalau kita lagi ngurus-ngurus, tiba-tiba dia main HP di ujung. Tiba-tiba dia melamun-melamun di ujung. Bedul, sini. Bantu-bantu. Kau jangan ngebos. Itu dulu kerjaan kami dulu. Dan apa yang terjadi memang betul-betul jadi bertiga ini. Satu jadi Crown Ambassador, satu jadi leader besar di Oli Life, satu leader besar di TH Network. Dan 3-tiganya sudah punya mobil. Dulu kami sama-sama pakai motor butut Vega R dan Vario. Pulsar. Kami berdua adik pakai Pulsar, dia pakai Vega yang knalpotnya pernah lepas di mandi angin. Lewat lubang juta langsung lepas knalpotnya, saking kirinya kami dulu. Pernah sepiring bertiga. Dia perempuan, gadis, tapi tomboy. Dia kakak kami. Dan dialah pelatih kami yang pernah dengkulnya nyampe ke kening saya sampai benjol. Gara-gara saya melawan. Pernah saya gituin? Ini udah sangat melawan. Ya saya biarin aja, ya kan? Nah, makanya, ya, karena apa?
Tapi karena sayang dia tadi, kami jadi. Ditimang-timang malah nggak jadi. Betul nggak? Dibantu kedalaman, katanya nggak bantu. Dibantu timnya, katanya nggak bantu. Kami itu satu orang pun tak ada yang bantu kami. Upline kami semuanya tidak ada yang bantu. Satu downline pun kami cari sendiri semuanya. Beribu-ribu downline kami cari sendiri semuanya. Tapi kami selalu bersyukur punya mentor yang punya strategi dan teknik yang luar biasa. Sehingga kami jadi orang yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada pepatah, buah kalau di peram busuknya cepat. Betul nggak? Buah yang memang betul-betul masak dari batang, dia akan bertahan lebih lama. Makanya sesuatu yang ditimang-timang itu malah akan menjadi bumerang rata-rata. Tapi mudah-mudahan walaupun saya timang-timang Anda, mudah-mudahan tidak jadi bumerang untuk saya. Malah menjadi tim yang solid dan menjadi partner yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, 2026 tinggal 4 hari lagi. 2026 apakah pengen masih seperti 2025? Ya. 2026 ini apakah Anda pengen hidup perubahan? Ya. Yang belum punya mobil siap punya mobil? Siap. Siap? Siap. Siap memantaskan, angkat tangan kalau siap. Yang 2026 yang pengen punya mobil, angkat tangan. Yang siap upgrade mobilnya, yang punya mobil upgrade mobilnya siap? Siap. Mobil yang lebih bagus? Siap. Oke? Oke, amin. Yang belum punya rumah 2026 juga bisa buat rumah yang bagus, angkat tangan. Nggak perlu mewah tapi bagus. Siap? Siap. Oke. Yang udah punya rumah minimal bikin kontrakan 200 pintu, angkat tangan. Amin? Loh, siapa yang nggak mungkin, betul nggak? Pasti mungkin. Tiba-tiba tim kiri Anda, tim kanan Anda meledak, gimana coba? Betul nggak? Lah sekarang yang belum punya tim aja bisa punya penghasilan di atas 10 juta kan? Dengan strategi teh, dengan strategi kacamata, dengan strategi check up. Nah, saya walaupun orangnya segini, tapi kalau betul-betul orang yang segini ini betul-betul masuk ke pikirannya, masuk ke otaknya, hari ini akan jadi leader yang luar biasa. Makanya sukses itu orang minoritas. Orang di Sarlangun yang kaya banyak apa dikit? Dikit. Orang miskin lebih banyak. Kalau dikumpulin, mereka lebih banyak yang miskin. Nah, orang kaya kerjanya apa? Mayoritas orang kaya ada 2 pekerjaan. Ada 2 profesi. Ya, boleh buka slide-nya Pak Joyo. Ya, ada 2 profesi. Yang pertama adalah pedagang atau pebisnis. Yang kedua korupsi di pegawaian. Betul nggak? Nggak ada yang lain seperti itu. Selain itu, nggak ada yang lain. Korupsi dulu. Makanya saya bilang tadi, yang pertama adalah pebisnis, yang kedua korupsi di pegawaian. Kalau makan gaji pokok, tidak mungkin. Kita udah hitung-hitung kebutuhan pokok, harian, bulanan, mingguan, dan tahunan, ternyata nombok. Betul nggak? Anak 2 saja udah nombok, apalagi anak 3. Itu makanya. Makanya kita ini sebagai keluarga yang di keluarga pegawaian juga paham banget. Ya kan? Kami merasakan yang namanya ngirit-ngirit dan ngirit-ngirit dan apa? Hemat-hemat, ya kan? Terus prihatin. Ya kalau kita pengen sesuatu tuh begini nengoknya. Dan alhamdulillah sekali saya di 2025 ini mungkin buah yang saya tanam ya 18 tahun yang lalu. Yang tadinya sempat saya nyerah, apakah MLM ini bisa jadikan bisnis untuk saya berubah hidup ya Allah? Masa saya udah 12 tahun nggak ada perubahan, motor butut terus. 12 tahun Pak, ada yang 2 bulan udah ngeluh. 12 tahun, anak udah SMP tuh. Dari mulai kalau saya ikut MLM, saya langsung punya anak cepret, dia SMP sudah, belum sukses. Ini 18 tahun berarti masuk kuliah kan? Betul nggak? 18 tahun baru saya punya keberhasilan di MLM. Makanya harus
Sabar. Siap nggak? Dan saya bersyukur, saya ketemu MLM masih muda. Makanya Tina, kalau Anda nggak memanfaatkan bisnis dengan baik, rugi. Coba Pak Bustami disuruh mulai. Suksesnya 18 tahun kemudian. Pak Bustami udah pakai tongkat. Bu Rohani udah pakai tongkat. Betul nggak kira-kira? Bu Siti udah pakai tongkat. Punya mobil Pajero tapi digendong. Ya, punya mobil BMW tapi masuknya digendong. Lah kita loh, apalagi ente kalau sukses, gadis pakai BMW, cowok gila mana yang nggak mau? Betul nggak? Sukses semua. Ya apalagi yang dua itu, Upin Ipin. Besok kalau udah sukses, percaya sama saya. Sujud-sujud gadis-gadis, betul loh. Percaya sama saya. Lah kita aja udah nikah aja masih digodain kok. Asalkan pakai mobile. Asalkan pakai mobile. Ya, mobile. Pakai mobile. Kalau besok Bang Komeng pakai mobil, warna putih, ceper, 2 pintu. Jangan carry ya. Ya, 2 pintu tapi mereknya BMW. Kira-kira jangankan gadis, nenek pun mau. Betul nggak? Lagi jalan. Ya artinya apa? Kalau kita besok sukses di tahun 2026 ke atas, hidup kita pasti berubah. Bulan ini pengeluaran saya luar biasa. Bulan kemarin luar biasa. Saya nggak sekali saya rekap pengeluaran saya. Ya Allah, bulan ini gila. Udah kayak DPR gaji saya untuk ngeluarin duit untuk keluarga saja. Kayak kemarin, Pak, apa ya? Beli sepatu. Ya udah beli. Kok kayak itu ngomongnya ya? Ya, butuh ini ya. Oke. Ya, oke. Nggak pernah. Tunggu dulu ya. Sabar. Oh, begini rasanya kalau punya uang. Betul nggak? Enak nggak? Dan saya, Bu, Pak, sebelum merasakan ini, terjepit dulu berapa tahun? Belasan tahun. Mau pakai tali di atas, mau digantung di sini, udah dilalui. Enaknya sekarang ngomong kan? Tapi susahnya berani nggak sampai melewati? Berani nggak? Anda semua berani nggak melewati proses? Berani. Berani? Siap berani? Siap, berani. Oke, Bapak Ibu sekalian. Sudah siap? Siap. Oke, hari ini adalah public speaking. Acara yang mana kita belajar bagaimana berkomunikasi. Bagaimana cara kita berinteraksi ya dengan baik sama pelanggan. Hari ini teorinya dikit. Teori kita cuma dikit. Teorinya banyak banget nih. Kalau dihitung 2 hari baru selesai materi kayak kemarin. Tapi ini saya simpelkan, saya singkatin, tapi tolong masuk ke otak. Siap? Oke. Yang pertama, sebagai public speaking, kita harus punya penampilan. Bukan ucapan dulu, penampilan. Sebagai public speaker, sebagai trainer, sebagai pembicara, yang pertama kita harus punya yang namanya penampilan. Ya, coba Tina berdiri dulu. Oke, luar biasa, udah jauh perubahan Tina ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Kalau Pak Joyo, boleh berdiri Pak Joyo? Oke, tepuk tangan dulu ya. Ya, kenapa digituin ya? Bagus, sudah mantap. Ya, kayak Bu Eli udah bagus banget. Tapi nanti kedepannya kita selaraskan menggunakan blazer hitam kayak Bu Rohani. Ya, kayak Bu Siti. Oke? Kayak Bu Dini udah hitam kayak Tina juga udah bagus. Nanti kedepannya supaya kita menjadi trainer yang betul-betul trainer. Kita harus hargai dulu diri kita. Kita hargai diri kita bahwa kita memang seorang pengusaha. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau sukses, Bapak harus berada, harus memikirkan, harus mengafirmasikan bahwa Anda seperti orang sukses. Begitu dulu. Jadi kalau kita mau sukses tuh, ya Bang Ridwan, harus memikirkan kayak orang sukses dulu. Itu yang paling penting. Jadi bukan aku ini bisa sukses nggak ya? Aku ini bisa sukses nggak ya? Jangan ngomong begitu. Itu akan menjadi doa.
catat di buku sekarang, catat tulisan LOA. LOA. Catat. LOA. LOA. Sama dengan artinya adalah law, LOW, law of attraction. Law, LOW of, kita nggak ada spidol ya, nggak ada whiteboard. Law of attraction, attraction. Nggak bisa ditulis. Law of attraction, hukum tarik menarik. Strip, hukum tarik menarik. Hukum tarik menarik. Jadi apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi. Apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi. Siapa yang mau jadi presenter yang paling bagus? Siap? Yang paling keren siapa? Oke, tepuk tangan dulu. Kalau Anda sudah memutuskan untuk menjadi yang terbaik, maka otomatis Anda akan menjadi pembicara yang bagus. Law of attraction, hukum tarik menarik. Apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pengen terjadi closing, maka pikirkan dari rumah. Begitu dulu. Ini permainan otak. Jadi kalau kita mau closing, kita jangan menggunakan pikiran sadar. Jangan pakai pikiran sadar. Tapi gunakan otak bawah sadar. Kalau sadar, dia akan ngali-ngali tuh. Bisa nggak ya? Nanti mau nggak ya? Itu pakai otak sadar. Tapi gunakan otak bawah sadar. Dari rumah, bangun tidur. Apa yang kerjakan bangun tidur? Afirmasi. Afirmasi itu adalah loa juga. Afirmasi itu adalah loa, law of attraction. Jadi ketika Anda bangun pagi, duduk dulu. Duduk di kasur. Tarik nafas dalam, buang pelan-pelan. Anda ucapkan, coba ikuti saya coba. Tundukkan kepalanya. Tundukkan kepala. Jangan dilawan ya, jangan dilawan. Biar hasilnya lebih maksimal, jangan dilawan. Coba pejamkan matanya. Pejamkan matanya, terus Anda bangun tidur. Posisi Anda sekarang saat ini bangun tidur. Dan Anda pejamkan, pejamkan betul-betul diresapi. Diresapi, pejamkan. Anda betul-betul terasa baru bangun tidur. Rasa-rasanya baru bangun tidur. Dan Anda katakan kepada diri Anda, sebutkan nama Anda sendiri, dan katakan, hari ini begitu bahagia. Hari ini begitu menyenangkan. Hari ini saya akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Saya hari ini adalah suami yang sangat beruntung. Saya hari ini adalah istri yang sangat beruntung, di mana saya mendapatkan pasangan yang saya betul-betul inginkan. Saya hari ini akan bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan produk dari saya dan tim saya dengan nilai puluhan juta. Saya hari ini bersama tim menjalankan bisnis hari ini begitu menyenangkan. Ditemukan orang-orang yang positif, ditemukan dengan orang-orang yang betul-betul membutuhkan produk dari saya dan tim saya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dan saya diberikan nafas yang begitu nikmat, yang mana banyak orang tidak bisa menikmati yang saya rasakan hari ini.
Limpahkanlah selalu kenikmatan itu kepada kami, agar kami bisa selalu berbagi kepada banyak orang. Silakan buka lagi matanya. Oke. Asik nggak afirmasinya? Dan kira-kira hari itu langsung merasakan enjoy nggak jalankan bisnisnya? Jadi, kalau setiap pagi itu, itulah yang saya kerjakan sebenarnya. Setiap pagi saya bangun, saya afirmasi dulu. Hari ini begitu menyenangkan, begitu membahagiakan. Saya pasti dapat orang yang hebat hari ini. Ya Allah, datangkanlah hamba orang-orang hebat yang saya butuhkan, saya dan tim saya. Datangkan orang-orang yang saya butuhkan, ya Allah. Bismillah. Bangun pagi jadi fresh. Makanya kenapa Pak Sandi? Kok Pak Sandi nggak mudah capek? Karena setiap pagi saya bersyukur. Makanya saya bicara negatif aja susah jadinya. Karena kita udah bersyukur di pagi tidak, hujan ya Pak, pagi-pagi lah hujan pula, gimana lah ini, ngapain, aku kira lah dari tadi mulai, tidak happy, betul nggak? Terasa kan? Jadi ubah law of attraction-nya. Positif aja terus keluar. Makanya kalau kita baca buku itu pasti begitu. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus pagi-pagi itu afirmasi. Jadi selalu berpikir positif, berucap positif. Ini kalau sekali negatif, ceplos keluar sisa-sisa racunnya. Makanya next time diubah supaya hasilnya jadi positif. Saya pengennya teman-teman semua pintar, cerdas menjalankan bisnis ini. Betul. Kalau saya cuma mau omset, otak saya apa coba? Ya, otak saya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian booking home meeting cari orang sakit, cuman itu. Bu Dini, jangan dipinter-pinterin. Bu Eni, nggak usah dipinter-pinterin, cari aja orang sakit. Nanti kalau di sini sudah habis kita pindah daerah. Itu kalau otak mafia, betul nggak? Ngapain dipinter-pinterin kayak ini? Betul nggak kira-kira? Kenapa kami bikin seminar? Banyak pelaku MLM tidak bisa bikin seperti ini. Saya berani jamin. Mau dia dapat luxury kayak, mau dia dapat apa kayak, belum tentu bisa bikin seminar. Belum tentu dia punya materi-materi training. Karena apa? Karena tidak semuanya pelaku dari trainer. Orang MLM itu walaupun dia pernah sukses belum tentu dia trainer. Bisa jadi dia beruntung, Bang Indra. Bisa jadi beruntung. Loh kenapa beruntung? Contoh, kaki kiri saya dibantu sama upline. Terus kaki kanan saya ketemu Bu Eni. Ternyata Bu Eni adalah pemain MLM. Saya baru prospek 1-2 orang. Saya prospek Pak Joyo yang misalnya kena asam urat. Saya prospek Bang Komeng yang mungkin diabetes. Udah. Aku udah pernah closing belum? Udah 2 orang. Tapi tabrak mobil. Karena yang dibantu upline jalan. Yang Bu Eni sama timnya jalan. Sudah selesai. Saya kaya. Betul nggak? Tapi yang beruntung begitu 1001. Tapi tetap kelihatan pas dia disuruh megang mic. Saya, Bapak Ibu, kalau saya ini apa ya? Saya orang kaya loh. Pernah ketemu begitu kan? Makanya kalau dibilang beruntung atau dibilang faktor luck itu akibat dari spillover dari atas. Suruh dia pegang mic. Ngelihat orang itu memang fighter di lapangan, bergetar dia megang mic ini. Keluar semua isi-isi unek-unek yang di lapangan, dihina, diejek, dicaci maki, dihantam, diterpa, betul nggak? Keluar semua kalau dikasih mic. Tapi kalau nggak ada terpaan, biasanya begitu. Ya, dia presentasi tetap. Biasanya orang-orang seperti itu presentasi. Tapi setelah dikasih mic, ketahuan karakternya. Betul? Bukan di demam panggung, bukan. Orang yang betul-betul menjiwai di lapangan, fighter di lapangan, ketemu timnya ada masalah, dia selesaikan. Timnya ada masalah, dia selesaikan. Timnya down, dia bangkitkan.
Timnya ada problem, dia kasih solusi. Ini timnya ada masalah, kayak mana lah upline kita tuh Bu, ini tuh. Masa tidak bantu saya? Iyo, upline kita tuh, aku tidak beres. Nyo nak menang dewek lah. Jalan dewek lah. Ini dolen saya. Terus, Pak Sandi apa gawe? Ya yang penting kita ngomongin don upline aja. Yang penting kan kita kayak nampak kerja. Ya kan? Biar nampak kerja kita ngomongin upline. Biar kayak leader. Nah itu yang saya terjadi loh. 18 tahun saya kerjakan ini. Sering seperti itu. Makanya siap berubah tim Laskar, siap memperbaiki diri. Kenapa? Bukan apa-apa. Ini tujuan training adalah memperbaiki semuanya. Ya saya juga ada salah, saya koreksi. Oh ya benar ya, ada ucapan yang oke. Saya juga harus memperbaiki diri. Karena kita training untuk memperbaiki situasi yang buruk menjadi lebih baik. Yang udah baik jadi master lagi, lebih mantap lagi. Gitu. Jadi mulai sekarang yang diperbaikin adalah sikap. Perbaiki sikap kita, cara berpikir kita nanti akan berubah pasti. Oh, tadi saya ngomong loa itu adalah cara bermain pikiran. Waktu kami datang ke Danau Serdang, itu abu-abu. Din, Danau Serdang ini dulu pernah saya. Tapi apa dalam mobil tuh Bang? Dalam mobil itu otak saya. Dapat. Iya benar. Karena saya udah dulu nggak tahu kalau Danau Serdang kayak ini posisinya. Dulu kami jual satu botol kloropil itu sampai muntah-muntah gak ada yang beli. Kere semua dulu. 2012. Kere. Datangin, Pak, ini kloropil, remason, ini apa racun rumput ini. Betul. Ini jual satu kloropil ini susah. Tapi apa yang terjadi? Saya karena udah memperdalam ilmunya, ya Allah, datangkanlah hamba orang-orang yang kami butuhkan di Danau Serdang. Malam itu, sore itu maksudnya. Datanglah 4 wanita-wanita. Kan kata ada yang sakit kepala udah seumur hidup. Ada yang sikok lagi kesurupan seumur hidup. Ada yang satu lagi, ya, apa ambilnya ada apa-apa. Pokoknya itulah. Jadi kita demo produk. Saya coel. Kayaknya orang ini pebisnis semua, kayaknya gitu kan, sama Dini. Kayaknya Bang. Ya sudah, kita informasikan ke bisnis juga. Malam itu juga yang orang berobat tadi ada yang dapat 3 juta, ada yang dapat 4 juta. Ini orangnya salah satu di dalam. Ngeluarin duit 3,5 juta, malam-malamnya dapat 3,5 juta. Kan aneh. Belum pernah kita berobat di apotek atau di klinik seperti itu kan. Cuman di THN berobat malam, siangnya, malamnya malah dapat duit. Berarti berobatnya gratis. Sekarang kalau di total udah hampir 10 nggak? Hampir 10 juta ya. Baru sebulan ya. Nah itu. Keren kan? Bang Komeng, uhuy. Iya kan? Nah, jadi semua itu afirmasi dulu. Afirmasi, berpikir positif dulu, berpikir positif. Gitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini harus kalau mau berhasil harus menggunakan pikirannya. Pikiran yang mana? Alam bawah sadar. Jadi kalau di garis segini, seret di garis ini otak sadarnya segini. Tapi kalau otak bawah sadar itu segini. Karena ngeri. Di luar jangkauan. Makanya Anda pernah lihat hipnotis kan? Hipnotis itu 100% otak bawah sadar. Dia mempermainkan otak kita tuh. Nah, hipnotis itu sebenarnya positif. Hal yang baik. Untuk memperbaiki orang kena GERD itu dari pakai hipnotis. Karena kalau nggak diperbaikin pola pikirnya, dia pasti ngacau orang ini. Itu kalau orang sakit-sakit yang kencing manis, stroke, Anda jangan, Pak, ini Bapak minum aja 3 bulan ini insya Allah sehat, bukan hanya itu. Ibu kalau minum ini Bu, ini luar biasa, Ibu pasti sehat. Bukan begitu aja. Bu Eni, saya tahu Bu Eni butuh kasih sayang anak, kasih sayang suami, keluarga. Saya paham apa yang Ibu rasakan. Mudah-mudahan Sandi datang ke sini bisa membantu Ibu supaya Ibu lebih
sehat lagi, ada apa-apa pokoknya hubungi Sandi ya Bu ya. Saya main hati. Kita main hati ke mereka itu sebenarnya loa. Sebenarnya neurolinguistic programmer bermain sistem otak. Saya mainkan otaknya pasien. Jadi pasien tuh jangan dicecer aja. 3,5 juta tambah ini 5.300.000 Bu harus keluar. Bukan begitu aja. Jadi kalau ketemu pasien, Pak, sabar Pak. Saya yakin Bapak pasti sehat. Kalau saya lihat fisik Bapak nih, nah itu suges namanya. Mengantarkan 2 bulan sehat lah. Oke, tos dulu. Jadi semangat energi. Betul nggak? Paginya ditelepon, Pak Endra, iya udah minum belum produknya? Udah. Ayo Pak, minggu depan kita mancing Pak, harus sehat Pak. Wah gitu. Padahal yang ngomong ini, aku udah suka mancing, tapi dia suka mancing. Ya sudah, kita mancing Pak. Besok Pak, ayo Pak. Wah, mancing. Iya, oke. Itu membangkitkan energi pasien. Ini jangan, Pak Komeng, ya asam uratnya udah sembuh belum? Ah, ini obat masuk nih. Beli lagi ya. Nggak mau orang. Betul nggak? Atau datang ke rumahnya, habis dah obat kita kemarin tuh. Bukan begitu, Anda diusir, kayak rentenir. Tapi Anda harus mainkan hatinya. Bagaimana caranya? Hubungin minimal 2 hari atau 3 hari sekali. Siap? Hubungi pasiennya. Jadi mereka beli terus. Kan sudah ada tuh ilmu yang 28 juta pakai teh. Betul? Diulang-ulang videonya biar paham. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Kalau mau jadi trainer harus pikirkan bisa. Kalau mau jadi pembicara bagus, afirmasi dulu. Nanti sebelum dipanggil, ngomong di dalam dia. Afirmasi, saya kasih waktu sebentar, pejamkan mata, genggamkan tangan. Coba genggamkan tangannya. Genggam tangan, pejamkan matanya, pejamkan keras-keras genggamnya. Genggamnya keras-keras, pejamin matanya. Katakan kepada diri Anda dalam hati, katakan nama Anda. Kalau saya bilang Sandi, kamu pasti bisa. Pasti bisanya pakai suara. Pasti bisa. Lebih kencang lagi. Sebutkan nama Anda baru ngomong pasti bisa. Pasti bisa. Terus lagi. Pasti bisa. Greget lagi. Lebih greget semuanya lebih greget. Keluarin suaranya. Oke. Sudah. Seger kan? Langsung bangkit enggak kira-kira energinya? Baru ngomong begitu loh. Saya seperti itu kalau saya ngisi di acara kayak dulu recognition di atas 5.000 orang. Sekali tengok dari belakang, "Mak, 5.000." Saya kan belum masuk ke ruangannya. Begitu lihat dari belakang layar, astagfirullahaladzim, alangkah ramainya orang. Ada gubernur di situ, ada bupati di situ, ada wali kota di situ, ada pejabat-pejabat yang saya sebut namanya satu-satu. Begitu dipanggil, mari kita sambut MC kita yang sangat luar biasa. Saya bisa. Ayo Sani, ayo. Seperti itu. Jadi, ayo, malah saya push up. Kalau seandainya belum panas nih, push up dulu. Itu untuk apa? Membangkitkan energi. Makanya kalau kita mau datang ke rumah orang, kau closing kau. Oke. Begitu. Siap? Pas kita mau gede rumah orang itu jangan ini otak mikir nih. Siapa cara ngomongnya assalamualaikum dulu atau ciluba atau I love you gitu kan. Bingung kan? Udah nggak? Sering kayak itu? Jadi kadang-kadang kita tuh ragu mau masuk rumah orang itu karena mikir, ini apa dulu yang mulai assalamualaikum atau ciluba atau hai atau apa? Betul nggak? Saya udah pernah begitu Bu. Hampir 10 menit saya depan rumah orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Latihan. Bingung kan? Karena saya itu nggak suka senyum. Jadi hey. Jadi pas masuk rumah orang tuh, begitu orang tuh rupanya udah nengok. Sudahlah salah sekali, balik. Ya, sama dolan pula. Ya sudahlah balik juga kita kan. Nah itu udah pernah. Udahlah, kita pede, percaya diri. Percaya diri. Udahlah, masuk. Assalamualaikum. Bu Siti ya. Iya. Ini kata mak saya kemarin, saya kan kebetulan lagi di bidang produk kesehatan. Kata mak saya kemarin,
Ibu sakit asam urat. Iyo, asam urat di parah nian. Nah, begini Bu. Saya kebetulan sekarang ini lagi bekerja di bidang kesehatan herbal holistik, bekerja sama dengan Rumah Sehat Aurelia. Nah, cuma saat ini saya lagi training. Coba nanti untuk pengobatan Ibu nanti saya konsultasikan sama yang ahlinya. Nanti kita telepon di depan Ibu langsung. Udah, buka alat laptop cepet. Kalau bisa ngecek sekarang, iya saya udah ikut trainingnya nih. Udah ada sertifikatnya. Oh ya, udah kecek. Wih, Ibu nih, padahal kita bingung, apa sakit ini? Jadi, jangan, tapi jangan apa? Mak, apa ini? Ada yang metabolosis. Karena pasien yang ngomong metabolisme, ya kan? Ya, pernah begitu? Tapi jangan disebutin Anda jangan gitu. Apa ini ngomongnya cara ngomongnya? Oh, tulang Ibu bermasalah, itu pengeroposan Bu. Nah, bisa gitu? Paham? Jadi cara ngecek itu begitu. Jadi jangan nampak Anda baru belajar. Oke? Tapi sampai rumah belajar lagi. Oh, osteoporosis. Oh, ini bermasalah dengan osteoporosis. Oh, ini alkalin fosfat. Oh, ini. Jadi belajar. Dokter juga nggak bisa langsung nyanyi begitu, nggak bisa. Dia belajar berkali-kali di rumah ngomongin angka-angka huruf-hurufnya itu. Nggak ada yang langsung duduk langsung bisa ngomong panisilin aja itu mungkin berulang-ulang dia nyebutnya. Oke? Jadi belajar. Anda adalah yang terbaik. Anda adalah yang terbaik. Tim Laskar adalah yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Jadi kalau kita ketemu pasien, pede aja. Tapi laptop juga jangan begini, pinjam laptopnya. Ini saya langsung ngomong tekniknya dulu ya. Teorinya dulu. Ini kadang-kadang, ini laptopnya masih begini nih. Keluarin dari rumah. Ambil ini. Ini anggaplah alat ceknya. Bukan begitu. Orang nengok alat Anda ini mahal kok jadi lempar-lemparan. Saya pernah lihat. Dalam hati saya dia kalau punya itu mungkin dia mikir-mikir gitu. Ngeluarin tasnya tuh kayak orang keren gitu loh. Coba ada tas itu. Tas. Di bawah samping. Nah ini contoh ya. Saya sering nyontohin sebenarnya pas ngeluarin alat gitu kan. Nah kalau saya kan pakai ini tuh. Saya sarungin ini. Jadi nah, jadi pas keluarin, pas ini pas juga sering dilempar loh, sering dilempar gitu kan. Nah, pas ini, oke, ini misalnya pasiennya ya, Bu ya. Sedikit melankolis. Paham? Ada etika. Sama kayak rumah makan, restoran, itu ada etika cara bawa piringnya. Tanpa aja nggak boleh diangkat langsung loh. Tanpa harus ditarik dulu. Baru diambil. Sampai begitunya, Cin. Nah, jadi buka, set. Nah, oke, udah dibuka ininya alatnya. Jadi naruhnya pun hati-hati. Walaupun kecil, letak bagus-bagus. Oke. Kita kayak betul-betul menghargai alat. Nanti alat ini menghargai rekening Anda. Paham? Jadi begitu ngecek juga, begitu masukin juga, itu ada etikanya. Siap dilakukan seperti itu? Siap. Gitu. Alat terapi juga tuh, blue tuh, kadang-kadang letak asal-asal aja kan. Apalagi Tera yang harga 18 juta tuh, tarik, set, narik, ya kan? Mindahnya, set, wow, keren. Harga motor tuh coy, ya kan? Jadi paham? Jadi kalau seandainya kita terapi itu harus profesional. Ada SOP. Paham?
Oke, nah ini cara kita, etika kita dalam ngecek. Nah pada saat ngeblow, itu nanti kita juga ada latihan ngeblow, titik-titik yang benar. Cara ngeblow itu ternyata tidak boleh di itu nggak boleh. Begitu. Ini jadi Bang Ilham kemarin, ya ada kasus kemarin tim kita ngeblow bapak-bapak lagi prostat, lagi sakit bagian kaki nih, rematik. Yang di blow bagian itunya, dia sampai ngomong, bapak itu apa ini sengaja dalam hati dia ya, apa ini kode gitu ya, yang ngeblow wanita lah gitu. Maksud saya tuh diperhatikan betul, seret, gitu ya, paham ya? Kalau ngeblow itu betul-betul dilihat titiknya. Ini jangan, jadi macam mana ya ini? Itunya udah kebakar. Ya, nanti takutnya dalamannya nggak sanggup lagi tuh, size-nya berubah. Ya, makanya betul-betul diperhatikan tuh. So, kalau tulang belakang nggak boleh naik, turun, naik nggak boleh. Turun dia, set, diputar keluar badannya. Set, bukan set, set, set. Ada itu, betul nggak? Terus saya lihat tuh, ya Allah, bukan begitu kawan. Nggak kena di otaknya itu. Ya dia tuh kan gelombang yang dibuang tuh gelombang. Gelombang tuh harus masuk. Gimana dia mau masuk kalau di itu nggak bisa dia. Dia harus zut gitu. Paham ya? Gitu. Jadi dia langsung keluar keringatnya. Ya Tina ya. Saya lihat di grup 150, 150, Allahu Akbar. Titik intinya masuk dulu. Titik intinya ada di kening. Di mana lagi? Telapak tangan, telapak kaki, ketiak, titik apa? Saraf sini. Ini rumah saraf di sini, rumah sel di sini sampai di sini. Tulang panjang, leher, itu intinya kan ada berapa? 12. Ya, sini kelangkangan, bukan kelangkangan, paham? Kelangkangan sama di sini, bukan lututnya, sini. Nah, terus mana lagi? Di sini. Apa? Kaki ya. Nah di sini barulah intinya apa? Dia tumor payudara baru. Zut gitu. Usahakan sejenis ya. Jadi kalau kita posisi ke lapangan harus siap? Gak usah pakai otak lagi Pak Bus. Gak usah pakai otak. Sudah dirancang. Hari ini saya mau kemana? Saya mau ke sini, daftar nama, buka buku daftar nama di sini, buku program kerja di sini. Kalau nggak dari handphone, pakai program kerja bisa juga pakai tanggal caranya. Coba sekarang buka tanggal, langsung praktek aja. Buka tanggal HP, tanggal HP, kalender. Buka. Ini contoh, nih. Nah, jam 10 praktek. Jam 11.30 lanjut istirahat. Jam 13 praktek presentasi. Gimana ini praktek presentasi? Bingung pula. Presentasi lambung dan usus. Nah ini. Terus pulang sekolah, sholat dan di kantor. Nah ini gini. Ini namanya program kerja. Nah nanti tanggal 3 ke rumah ya. Langsung ambil tanggal buat ke rumah Ibu Tukiem tanggal 3. Jadi gak lupa. Paham Pak Jaya udah buat juga ya? Udah buat, itu namanya program kerja di tab saya kalau saya pakai tab. Ini. Nah, jadi daftar nama, saya mau ke sini dibikin. Sudah dibikin, langsung telepon. Jangan adalah tuh orangnya. Saya pernah 4 jam perjalanan tidak ada orangnya. Itu mau naik darah saya tiba-tiba. Jadi naik darah itu udah harus makan daging, Pak. Dapat mitra yang cekundut macam itu juga bisa naik darah kita. Jadi hubungi dulu, jalannya ini jelek, jauh. Ada lah Pak, tidak mungkin kemana-mana. Oke,
ngotot ini tidak donian di telepon. Apa salahnya telepon cuma 3 detik, tidak boleh telepon juga. Pergilah kami ke situ. Orangnya lagi ke Muara Bungo. Hari itu saya pengen ke ban, taruh di ban kepala itu di ban, saya lindesin pengen. Apa salahnya dari tadi nelpon? Akhirnya kita 6 jam buang waktu. Buang waktu, buang bensin, buang ngerusak mobil. Betul nggak? Makanya kalau ada planning program harus A1. Apa? Mau closing atau mau silaturahmi? Closing. Nggak ada zaman lagi kita silaturahmi. Silaturahmi ini udah gampang. Apa kabar? Udah silaturahmi. Yang paling utama kita datangin ke rumah orang adalah closing. Jadi jangan takut. Kalau kita datang ke rumah orang itu harus tahu tujuannya. Harus tahu tujuan. Contoh. Halo Bu Putri. Ya, lagi di mana Bu? Danau Serdang. Gini Bu, saya mau main ke rumah. Cuma saya saat ini, saya tahu kalau Bu Putri ini sekarang ini lagi bermasalah dengan kesehatan ya. Iya. Oh, ini loh, saya sekarang ini bergerak di bidang kesehatan. Tapi kita ngobrol-ngobrol lagi di rumah ya. Bu Putri mau berobat nggak? Iya mau nih aku berobat nih. Saya nanti bawa orang ahlinya langsung. Kebetulan dia banyak ngobatin, tapi jangan sampai tidak ngecek Bu. Malu saya. Berapa ngeceknya? 150.000. Ah ya gampang lah tuh. Terus ada terapinya juga. Berapa terapinya? 150.000 juga. Ah kecil lah itu. Oke lah bawa lah ini. Bu Putri, kalau ada tetangga keluarga sakit, biar karena ini jauh, boleh nggak dikumpulkan di rumah Bu Putri biar sekali gerak? Boleh, gampang itu. Saya satu kode, satu komando ke rumah semua. Asik, A1 langsung standing lah kita ke rumahnya. Itu pasti keluar duitnya. Bu, di mana? Ada nih di Muara Bungo. Aku nak main. Ya main lah. Dari kasih tahu, pergi ke Muara Bungo. Itu buang tenaga dan duit. Pasti. Karena ada A1. Bawa upline pula. Kalau upline tuh tidak sabar, langsung dia bikin gilingan daging, Anda dimasukkan, gitu dikeluarin lagi, masuk lagi, door to door Pak, yang lebih parahnya lagi. Kita ke Muara Bungo plan. Wah, kemana? Kuamang Kuning. Oke, siap. Cus ke Kuamang Kuning. Kemana kita ini sebenarnya? Lah jauh kali kita jalan. Ada. Assalamualaikum. Ada keluar orangnya. Ada apa ya? Hah? Kok ada apa ya? Itu pertanyaan yang sudah merusak otak saya itu. Ada apa ya? Bukannya, oh Bapak masuk begitu ya? Harusnya ya. Ada apa ya? Ini kami dari apa konsultan kesehatan nih masuk. Yuk masuk Pak, masuk. Muka orang yang punya, kayak mana? Kenapa? Aduh, udah jelas tidak closing ini. Bensin lah habis banyak. Jangan begitu. Sekarang dirubah caranya, lebih soft. Tapi nanti mudah-mudahan kita terkejar, saya ajarin cara online. Bagaimana caranya dapat prospekan yang nyuruh ke rumah. Mau? Pak Joyo udah dapat lebih 4 juta? Lebih ya, dari online. 100% pasiennya yang di grup itu tidak ada yang dia kenal. Semuanya dari online. Kabar buruknya udah didatangin, ada orang dalam grup itu ngomong, saya pernah prospek. Prospeknya tahu bagaimana? Bukan datang ke rumah, demo produk, bukan. Nah berobat enggak Bu? Ini ada konsultan kesehatan, nah bisa ngobatin ini. Siapa yang mau? Ente tukang panen, tiba-tiba ngomong begitu. Betul nggak? Tapi kalau pakai online, orang lihat di Facebook, orang nyuruh ke rumah. Tidak-tidaknya cek dan terapi dan teh pasti keluar. Pak Joyo pernah, buka aja chatnya. Tolonglah Pak ke rumah Pak. Kami nanti sore Bu, tidak taunya tidak jadi. Tolonglah Pak ke rumah Pak besoknya. Seminggu dah. Seminggu dia minta tolong. Luar biasa, begitu kami datang ke sana rupanya melewati lembah dan gunung, bukit dan segala macam. Di Lubuk Resam, rupanya melewati jembatan gantung, panjang pula. Mana goyangnya kuat pula kan? Nah, kami melewatin itu. Dan akhirnya rupanya orangnya berduit. Keliling desa. Beliau tanggung jawab, kami udah ke sana, nggak diangkat, rupanya HP-nya di-silentkan. Dia keliling desa dari jembatan satu ke jembatan satunya lagi dia muter.
Kemana Joyo nih hilang? Kami tunggu di mobil. Rupanya dapat. Kemarin juga kami ada dapat di arah ke Bangko ya, Langling ya. Itu. Iya. Kalau bapak ibu datang ke rumahnya tidak yakin duit keluar. Papan kumuh gubuk nih, kayak maaf ya, kayak kandang kambing, langsung keluar 3.550.000 cash. Hah? Ada ilmu. Dan karena mau belajar. Ada ilmu tapi nggak mau diserap ilmunya juga nggak mau. Jadi kita yang ngasih sama yang menerima harus sama-sama bersinergi. Dan ingat, bisnis itu ada ilmunya. Kalau mau cepat ada ilmunya. Siap? Siap. Oke. Nah, siapa yang 2026 mau jadi minimal star direktur? Angkat tangan. Siap? Siapa bidang? Tim Laskar. Apa kabar? Sehat, sukses, bahagia. Tim Laskar Sarwangun, kita juaranya. Woo!